Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali ini saya kembali menjumpai pemirsa lagi. Bagaimana kabarnya pemirsa? Semoga selalu sehat walafiat ya. Amin. Kita kan doakan kalau kita selalu sehat. Saya yakin pasti juga selalu semangat melakukan aktivitas-aktivitas apapun itu. Nah, pemirsa, kalau yang pernah dengar ini dengan olahraga sepak takraw ya, pasti sudah tahu ya bagaimana cara mainnya. Atau mungkin teman-teman saya yang para anak-anak muda yang suka berolahraga takraw pasti sudah tahu teknik-tekniknya. Nah, saat ini kenapa saya memang ingin membahas sepak takraw? Ternyata saya baru dapat informasi juga kalau sepak takraw itu adalah salah satu olahraga yang memang perpaduan antara sepak bola dan bola voli. Nah, tapi sebenarnya kita tidak akan membahas lebih lanjut masalah apa sih itu definisinya takraw, tidak, karena kita bukan lagi belajar olahraga ini pemirsa ya. Cuma kenapa saya sempat singgung, karena saat ini saya tidak sendiri. Nah, saya sudah bersama dengan teman-teman dari para atlet takraw yang memang kemarin mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara di tingkat nasional. Nah, ini yang telah hadir bersama saya ada 2 orang para pria-pria tampan. Aduh. Iya Kak, namanya kan kalau tampan itu pasti semua pria itu tampan lah ya. Jadi kita menyapanya. Nah, ini kabarnya seperti apa? Baik-baik. Ini di sini yang hadir sudah ada Kak Agus. Halo, kabarnya seperti apa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tidak tegang ya? Tidak. Tidak. Saya pikir agak gugup ini Mas Agus ya. Nah, kalau dan juga ada Arif. Arif sempat bagaimana kabarnya Arif? Halo. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Arif sehat ya? Alhamdulillah. Harus sehat, harus semangat sebenarnya Kak ya. Jangan ini. Kan ini atlet, masa atlet tidak semangat ini. Nah, tadi saya sempat singgung di awal, sebenarnya memang pembahasannya kita ini Kak bukan mau bahas tentang apakah itu definisi takraw atau juga seperti apa, tidak. Tapi saya mau di sini biar teman-teman dan seluruh pemirsa tahu ternyata kita punya istilahnya apa ya ini, teman-teman para generasi penerus bangsa yang akan mau mengharumkan nama provinsi kita khususnya di bidang sepak takraw. Karena ini sebenarnya masih jarang juga. Nah, sebelumnya kita membahas lebih jauh, saya ingin ke Agus dulu. Agus, untuk Agus sendiri sebenarnya sudah berapa lama senang dan juga hobi di sepak takraw ini? Silakan Agus. Kalau untuk saya pertama kali saya senang sepak takraw ini karena saya lihat dari peluangnya. Pada saat itu ketika sewaktu masih di kampung kita belum terlalu mendalam tentang olahraga sepak takraw ini, hanya kita sering bermain bola. Cuman pada saat itu ada juga teman-teman yang di kampung yang menyarankan kalau ingin ke jenjang yang lebih tinggi lagi, kalau untuk di bola artinya persaingannya ketat, jadi susah untuk kita mau bersaing lah, karena banyak saingan di sepak bola. Kemudian mereka memberikan saran bagaimana baiknya kalau pindah profesi. Mereka tawarkan sepak takraw. Saya juga di situ belum terlalu ini dengan sepak takraw, belum ada dasar sama sekali. Hanya cuman saya pikir-pikir karena mungkin di sini ada peluang, maka saya coba untuk latihan sepak takraw. Saya persiapan sekitar 2 bulan pada saat itu. Waktu itu masih kelas 3 SMP, kalau tidak salah tahun 2015. Masih kelas 3 SMP, 2 tahun saya persiapan dari bulan 2 sampai bulan 3, sampai akhir bulan 3. Saya persiapan di situ. Kemudian saya mengikuti seleksi. Kebetulan pada saat itu ada pelatih sepak takraw dari Sulawesi Tenggara yang datang mencari bibit muda. Kemudian saya mengikuti seleksi tersebut dan alhamdulillah saya ibaratnya saya lolos di seleksi itu. Maka pada bulan 5 tanggal 10 2015 saya mulai datang di Kendari, dan saya mulai masuk di PPLP, dan disitulah saya mulai latihan dengan sungguh-sungguh karena sudah dipastikan lolos. Disitulah saya mulai
pada awalnya tahun 2016 itu saya mulai mendalami olahraga sepak takraw ini. Mendalami sepak takraw. Kalau boleh tahu kampungnya di mana ini, Agus? Di Mawasangka, Buton Tengah, Kabupaten Buton Tengah, Wah, Kecamatan Mawasangka itu. Kecamatan Mawasangka di Kabupaten Buton Tengah. Iya. Iya, jadi memang karena diajak sama temannya, ibaratnya dikasih masukan, sebenarnya saran. Ini katanya kalau sepak bola apa ya, mungkin perkembangannya nanti ke depannya dia mengatakan seperti itu Agus ya, sehingga akhirnya Agus juga ini ya sudahlah, kayaknya saya harus pindah profesi menggeluti di sepak takraw. Tapi kalau melihat sepak takraw sama sepak bola, sebenarnya lebih susah mana nih kalau menurut Agus? Kalau untuk saya pribadi, saya lebih sulit ke sepak takraw. Kalau untuk sepak bola, bukan saya mau bilang tidak sulit, hanya sepak takraw itu dimainkan memang butuh kesenian yang tinggi karena permainannya sangat susah. Ketika bola pun dia menyentuh lantai, maka sudah poin lawan. Jadi ketika kita bermain sepak takraw, hal yang harus dibentuk itu kontrol bola dulu. Kontrol bola, bagaimana caranya kita mengontrol bola dengan baik supaya kita mendapatkan penampilan permainan yang bagus. Artinya yang bisa menguntungkan untuk tim kita. Gitu. Jadi memang itu ada sedikit perbedaan sebenarnya, dan memang lebih sulit untuk bermain sepak takraw. Bermain sepak takraw. Oke. Nah, saya mau ke Arif. Iya, kalau Arif, kalau ini kan sejak tahun 2015 ya, pada bulan Mei mulai di situ aktif berlatih untuk istilahnya terus menggeluti di bidang sepak takraw. Kalau Arif sendiri sejak kapan, Arif? Saya meneliti sepak takraw mulai dari tahun 2015 bulan 10. Sebenarnya saya mengikuti sepak takraw ini hanya sekedar hobi, tapi karena saya melihat dari senior banyak yang sukses di sepak takraw, jadi saya kebetulan di kampungku, di kampung tetangga ada pelatih yang melatih sepak takraw. Jadi kita ikut selama 3 bulan. Maka ada pelatih dari Kendar sini yang datang seleksi ke kampung supaya mencari bibit. Kita seleksi sama dengan temanku namanya Arjin. Saya itu hari tidak terpilih. Sekitar 3 bulanan temanku masuk, datang lagi pelatih, dia seleksi lagi. Nah, di situ saya terpanggil. Terpilih jadi masuk tahap seleksi juga. Yeah. Nah, jadi ceritanya ini kalau Arif sendiri agak beda sedikit sama ini ya, sama Agus. Kalau Arif memang sama-sama ada dengan temannya ikut masuk tahap seleksi, tapi di awal sempat tidak lolos. Setelah nanti 3 bulan berikutnya masuk tahap seleksi lagi, baru akhirnya lolos pada saat itu. Tapi kalau memang dibilang punya hobi kah di sepak takraw, Arif, atau bagaimana? Yes, hobi sekali ya. Oh, bisa. Sudah sejak berapa lama ini hobinya? Maksudnya sejak kapan? Waktu masih umur berapa? Masih kelas 3 SMP. 3 SMP. Yeah. Nah, tadi kan kalau dikatakan sama Agus ini, dia bilang katanya kalau sepak bola sama sepak takraw itu memang agak lebih susah sepak takraw. Yeah. Karena katanya dia tuh seninya yang harus lebih tinggi ya, kita harus seninya tuh lebih tinggi. Kalau menurut Arif bagaimana? Apa perbedaannya sepak bola ini dan sepak takraw susahnya? Mungkin perbedaannya dari kelenturan badan, dan juga dari kontrol bola, pertahanan. Karena kita bermain sepak takraw bukan hanya tahu smash, tahu tackle, tapi kontrol bola dan pertahanan juga yang harus kita pentingkan. Karena Ya, jadi karena itu yang menentukan sebenarnya. Nah, kalau untuk Arif sendiri tadi sempat mengikuti seleksi di kampung juga, sama-sama dengan Acin temannya. Kampungnya di mana? Kalau satu kampung dengan Agus?
beda kabupaten. Di mana kabupaten? Saya di Desa Nihi, Kabupaten Muna Barat. Oh, Kabupaten Muna Barat pemirsa. Jadi memang betul-betul ini teman-teman datang akhirnya di Kendari dengan membawa sebenarnya sejuta harapan ya, ada harapan impian juga dan bakat sebenarnya karena itu tadi terus berlatih hingga akhirnya mewakili Sulawesi Tenggara di Kejurnas yang diadakan di Makassar. Nah, saya kembali lagi ke Agus. Pada saat memang saya yakin terpilihnya salah satu finalis atau juga orang yang memang akan mewakili Sulawesi Tenggara, pasti ini tidak pernah terfikirkan sama Agus ya sebelumnya. Tapi pada saat itu bagaimana perasaannya Agus? Terpilih mewakili Sulawesi Tenggara. Pada saat itu saya senang sekali saya terpilih karena saya tidak bisa bayangkan yang awalnya kita pemain-pemain dari kampung, kemudian kita dipercayakan untuk mewakili Sulawesi Tenggara. Disitulah kita kemudian berlatih dan kita tidak ingin mengecewakan masyarakat Sulawesi Tenggara. Artinya kita sudah jauh-jauh dari kampung, kita tinggalkan kampung, tinggalkan orang tua hanya untuk mau datang ingin berprestasi, istilahnya mau datang mencari prestasi. Kemudian kalau kita tidak latihan baik-baik, pasti kita rugi sendiri dan kita malu kepada teman-teman di kampung atau masyarakat Sultra khususnya, karena kita sudah dibiayai sama pemerintah untuk mewakili sepak takraw ini. Disitulah kita timbul motivasi, kemudian latihan, pokoknya latihan terus hingga akhirnya kita mewakili Sulawesi Tenggara, tiba kejuaraan. Kita usahakan bermain semaksimal mungkin dan alhamdulillah kita mendapatkan juga hasil yang ya mungkin walaupun kurang memuaskan, tapi setidaknya kita sudah berusaha. Betul sekali, saya setuju. Jadi memang saya yakin segala sesuatu usaha itu pasti kan tidak akan mengkhianati prosesnya, hasilnya yang kita dapatkan. Jadi memang yang penting kita berusaha dulu sebenarnya. Nah, masih ada lagi yang saya ingin tanyakan ini sama teman-teman sebenarnya, tapi kayaknya kita mau break dulu. Jadi jangan kemana-mana, untuk pemirsa tetap di Salam Sultra.